Juventus itu, sehebat-hebatnya Juventus, ada siapapun stranierinya, ada Platini, ada Boniek, ada Zidane, mereka selalu punya Italiano sebagai protagonista. Roberto Baggio, Del Piero ada, Raffanelli, Gianluca Vialli ada di kubu Juventus itu. Icon, sosok yang mewakili citra aroma Italianya, sehingga Juventus itu karakternya kuat. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Matchday 2 Liga Champion. Kemarin harusnya saya mengulas pertandingan antara Paris Saint-Germain melawan Manchester City. Tapi kemarin seharian ada urusan di luar, jadi nggak sempat memberikan ulasannya antara PSG melawan Manchester City. Jadi kali ini saya mau memberikan ulasan tentang Juventus melawan Chelsea. Ini juga pertandingan yang menarik. Dan saya mau lebih condong membahas mengulas tentang Juventusnya. La vecchia signora, di Oledi, si nyonya tua. Lazimnya kalau nyonya tua kan menakutkan, menggetarkan gitu kan. Nah, kali ini memang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Juventus kok agak sedikit turun ya. Karismanya, reputasinya. Sejarah historis reputasi memang sudah terbentuk. Tetapi daya menakutkannya itu agak turun kalau menurut saya. Di musim ini, di awal musim ini. Itulah Juventus musim ini. Bayangkan, buat klub lain mungkin bukan persoalan. Tapi untuk tim sekaliber, klub sekaliber Juventus, start awal musim ini sangat buruk menurut saya. 2-2 lawan Udinese. Kalah 0-1 dari Empoli ya. Lalu lanjut kalah lagi beruntun dari Napoli 2-1. Lalu kemudian baru bisa draw 1-1 lawan Milan. Lalu kemudian menang 2-3 dengan Spezia. Lalu menang lagi 3-2 dengan Sampdoria. Jadi ini menurut saya Juventus yang susah payah. Juventus yang tidak semenakutkan biasanya gitu loh. Bahwa sekarang di Liga Champions di pertandingan pertama menang 3-0, ya itu dari Malmo, tim Swedia. Yang kalau dalam sudut pandang Juventus, Bianconeri, ya Malmo bukan lawan setimpal lah. Jadi bukan sebuah hal yang patut dibesarkan menang dari Malmo. Nah, kali inilah ujian sesungguhnya saat menjamu Chelsea. Juventus ini akan seperti apa? Juventus made in Allegri ini akan seperti apa? Bisakah bersaing terus? Atau memang mungkin Juventus kali ini adalah Juventus yang kelasnya ya hanya bersaing untuk di domestik Serie A saja. Jadi kalau ngomong-ngomong Juventus, sudut pandang saya, analisis saya ya sebetulnya ringan-ringan aja seperti ini. Buat saya Juventus tuh harus ada Italianya. Harus ada protagonista Italianya, Italianonya. Tidak boleh Juventus itu hanya mengandalkan bertumpu pada stranierinya, pada pemain asingnya. Nah, kalau mulai bicara dari itu, saya mulai dari penjaga gawang. Juventus tuh dari tahun ke tahun selalu punya penjaga gawang yang kaliber, yang hebat. Dari Dino Zoff, Angelo Porussi, sampai Gianluigi Buffon. Nah, Chesney menurut saya tidak sampai karisma, kaliber itu. Itu yang menurut saya ini yang ada penurunan kadar level kualitas bobot Juventus di penjaga gawang misalnya. Di belakang memang betul sekarang masih ada Chiellini dan Bonucci yang membuat sebuah icon atau trademark pemain belakang Italia Juventus itu sangat kokoh. Untungnya masih ada itu. Tetapi dari masa ke masa Juventus selalu punya defensore yang tangguh. Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonio Cabrini. Itu adalah pemain-pemain yang bukan hanya hebat buat Juventus, tapi juga buat Italia, buat Azzurri. Nah, Juventus tuh selalu ada itu. Mau di zaman Platini, mau di zaman Boniek, mereka tetap ada pemain-pemain hebatnya. Mulai dari zaman Roberto Bettega, Paolo Rossi. Ketika ada Platini pun mereka tetap punya pemain-pemain hebat lokalnya. Marco Tardelli,
Mereka selalu ada pemain-pemain hebatnya. Lalu di generasi Zidane, ada David. Tapi mereka tetap punya pemain-pemain hebatnya. Ada Tacchinardi, ada Del Piero. Ada pemain hebatnya. Ada Angelo Di Livio, ada Angelo Peruzzi, ada Ciro Ferrara. Jadi Juventus itu buat saya trademarknya, si nyonya tua ini, La Vecchia Signora ini, selalu ada Italiano yang punya karakter juga. Selalu ada Italiano yang tangguh gitu loh. Zidane boleh hebat, tapi dia pun punya Del Piero. Sebelumnya Roberto Baggio. Setelah Roberto Baggio baru masuk Del Piero. Nah, kali ini saya nggak lihat itu. Kali ini pasca peninggalan Ronaldo hanya mengandalkan Dybala dan Alvaro Morata sebagai protagonistanya gitu loh. Nama besar bintang yang dianggap bintang di Juventus saat ini ya sekaliber Dybala dan Morata. Dan itu menurut saya jauh dibandingkan sejarah yang dimiliki oleh Juventus. Waktu zaman Zidane, Conte juga ada tuh, zaman David, Antonio Conte. Itu yang saya bilang, Juventus itu sehebat-hebatnya Juventus, ada siapapun stranierinya, ada Platini, ada Boniek, ada Zidane, mereka selalu punya Italiano sebagai protagonista. Roberto Baggio, Del Piero ada, Raffanelli, Gianluca Vialli ada di kubu Juventus itu. Icon, sosok yang mewakili citra aroma Italianya. Sehingga Juventus itu karakternya kuat. Itu yang saya bilang tadi. Di Ole di La Vecchia Signora, sinyonya tua, lazimnya itu menakutkan. Tapi kali ini mohon maaf, agak redup. Daya takutnya itu, daya menakutkannya itu agak meredup. Daya seramnya itu agak meredup. Nah, inilah yang buat saya untuk pertandingan kali ini melawan Chelsea, Juventus menjadi tidak terlalu diunggulkan, difavoritkan meski main sebagai tuan rumah. Apalagi Dybala dan Alvaro Morata mengalami cedera pada waktu pertandingan kemarin lawan Sampdoria, dan persoalannya itu adalah persoalan hamstring, cedera otot di hamstring paha belakang. Katakanlah Dybala tidak semengkhawatirkan dugaan awal cederanya, lalu dipaksakan main, tetap menurut saya sih kalibernya sekarang sedang kalah oleh Chelsea. Boleh saja beberapa 3 pertemuan sebelumnya Juventus selalu menang lawan Chelsea, tapi ini situasi yang berbeda. Chelsea yang sekarang Chelsea yang sangat komplit, dan apalagi kan Chelsea juga baru kalah 0-1 dari Manchester City kemarin. Jadi Chelsea dalam motivasi yang kuat untuk membalikan lagi kepada track, dan kebetulan ini berhadapan dengan Juventus di Liga Champions, memastikan langkah mereka di babak penyisihan grup makin mantap gitu kan. Nah, ini yang membuat saya pikir Juventus dalam posisi yang tidak diunggulkan. Allegri akan sakit kepala, pusing memikirkan bagaimana komposisi yang tepat. Katakanlah ketika Dybala tidak bisa dipaksakan tampil dan Alvaro Morata sudah jelas dalam posisi cedera yang akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Problem-problemnya saya lihat seperti itu buat Juventus juga di lini belakang. Bukan individunya jelek. Danilo, Alexandro, Matthijs de Ligt, Bonucci, Chiellini menurut saya individu-individu yang bagus. Cuma entah kenapa mungkin system of play-nya, karakternya belum kebangun, kerjasama kolektivitas unitnya belum kebangun. Jadi Juventus ini sudah menjalani 20 pertandingan tanpa clean sheet. Artinya Juventus sekarang selalu kebobolan gitu loh. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau lihat itu, sebetulnya kan Chiellini dan Bonucci katakanlah ada yang protes dari ujung sana. Kan Bung Toel, Chiellini, Bonucci di Euro kemarin main masih hebat. Oke. Jawaban satunya itu turnamen, pertandingan yang hanya dalam 1 bulan, yang maksimal 7 kali. Ini kompetisi. Ini jelas perhitungan yang berbeda di benak pelatih, di taktikal pelatih terhadap pemain-pemain defensore senior seperti Chiellini dan Bonucci. Yang kedua, komposisi anatominya beda di lini tengahnya. Italia kemarin punya regista dalam sosok Jorginho yang kontrol lapangan tengah. Juventus pun nature-nya, tradisinya begitu, selalu punya regista. Pirlo kan sangat lama bercokol, sangat ikonis, lalu kemudian digantikan oleh Miralem Pjanic. Tidak sekaliber Pirlo, tapi Miralem Pjanic bisa melakoni peran itu. Nah, yang kali ini memang banyak pemain tengah, tapi yang bisa main sebagai regista menurut saya
kurang, nggak mumpuni, nggak cukup ke level yang disebut sebagai regista. Contoh kalau yang agak main di winger, Guardado, Federico Chiesa numpuk, sebetulnya nggak jelek-jelek juga. Dia ada Kulusevski, ada Bernardeschi, itu juga bagus-bagus. Lalu di tengahnya kan masih ada Locatelli, ada Ramsey, ada Weston McKennie. Nah sebetulnya mereka, Adrien Rabiot juga ada. Mereka juga nggak jelek, hanya siapa gelandang pilihan utama, the winning team di lini tengah, sentrokampistanya Allegri ini nggak kelihatan. Karena kalau kita lihat sejak awal musim, kadang main 4-4-2, kadang main 4-3-3, kadang main 4-3-1-2. Jadi belum klop, belum pas ini. Walaupun di dua seringkali kan di depan Dybala dan Morata. Tapi yang tengah dan belakang ini problem buat Juventus. Jadi itulah ulasan saya tentang Juventus. Saya menganggap bahwa kali ini akan berat buat Juventus menghadapi Chelsea dan presentase kemenangannya akan lebih condong ke Chelsea, meski juga karena Juventus punya masih mewarisi aura karisma yang kuat sebagai nama besar Juventus. Saya pikir memang juga tidak akan terlalu kalah dengan banyak gol, kalaupun kalah. Tapi ini jelas perjuangan yang berat, periode yang berat bagi Juventus. Itu tadi cerita saya. Dan terakhir mungkin soal MU dan Villarreal. Apakah ini akan menjadi ujian terakhir atau batas kesabaran terakhir buat Ole Gunnar Solskjaer? Karena sebelumnya kalah dari Young Boys 1-2, lalu juga kalah dari Aston Villa 0-1. Nah ini akan jadi ujian. Ini akan menjadi pertandingan penentuan melawan Villarreal sekaligus ulangan final Europa League 4 bulan lalu. Saat itu kalah MU dengan adu penalti. Satu hal, kalau rekor, saya pikir kalau Cristiano Ronaldo main sudah pasti dia akan melewati rekor Iker Casillas yang penampilan 177 kali di UEFA Champions League, maka Ronaldo akan melewatinya. Secara individu Ronaldo akan memberikan sebuah catatan hebat bersama MU, 178 kali dia tampil di UEFA Champions League melewati rekornya Iker Casillas, tapi yang dibutuhkan oleh supporter, penggemar, pendukung MU saat ini adalah kemenangan. Rekor akan diapresiasi, rekor Cristiano Ronaldo, tapi yang lebih diharapkan, lebih dibutuhkan adalah kemenangan MU atas Villarreal. Nah ini yang menarik kita tunggu. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.